Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 8-9. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Adegan dibuka dengan Oberon menunjukkan gambar-gambar tentang perjalanannya berkeliling Inggris selama 2 hari untuk mengumpulkan informasi. Da Vinci meminta Oberon menjelaskan lebih rinci karena yang dia lihat hanyalah foto-foto liburan Oberon, tapi dia malah tidur. Setelah Da Vinci membangunkannya, dia kembali ke bentuk semula dan menjelaskan tidak banyak pergerakan di Salisbury dan Gloucester. Ada berita dari Camelot bahwa Morgan sedang menyiapkan Magicraft skala besar dan kolam bencana Norwich akan segera pecah dalam beberapa hari. Sementara di Sheffield, dia tak bisa mengumpulkan lebih banyak info karena sudah tak ada orang di sana. Alasan Oberon menyarankan untuk pergi ke Norwich adalah karena mereka tak punya waktu banyak, karena kolam bencana akan pecah. Ini akan jadi kesempatan terakhir mereka ke sana. Ditambah dengan Muramasa di tim mereka, setidaknya kekuatan tempur mereka sudah cukup. Meskipun sangat disayangkan karena Sheffield hancur, karena mungkin mereka bisa jadi sekutu yang baik. Bagaimanapun juga mereka butuh markas, sementara hutan ini tak cocok menjadi markas. Balik lagi ke topik utama, dengan menyelamatkan Norwich, itu akan menjadi prestasi yang bagus bagi Arturia, karena Morgan sudah menyerah mengusir bencananya. Dan dengan kekuatan yang Arturia tunjukkan di rumah lelang, Muramasa yakin dia bisa memurnikannya. Reputasi Arturia sebagai anak ramalan akan semakin bagus, dan tak ada lagi yang meragukannya. Di tengah percakapan, ada orang yang tiba-tiba bergabung dan mengatakan Arturia pasti bisa menyelamatkan Norwich, dan mereka harus segera berangkat. Setelah ditanya siapa dia mengatakan bahwa dia adalah Gareth, dan ingin menjadi pengawal Arturia. Rupanya dia telah mengikuti mereka sejak di rumah lelang, saat Arturia mengalahkan Tristan. Arturia bingung apa yang harus dia lakukan, sedangkan Da Vinci dan Fujimaru berpikir bahwa Gareth adalah kesatria meja bundar dari Panhuman. Oberon curiga dia adalah mata-mata Morgan dan bertanya, kenapa dia ingin menjadi pengawal Arturia? Gareth menjelaskan, dia tak tahu peri seperti apa dia, tapi sejak lahir dia memiliki tujuan untuk melindungi semua orang. Dan singkatnya, dia ingin menjadi salah satu kenaig. Tapi karena Morgan adalah penguasa yang buruk, dia mencari sosok lain. Dan saat bertemu Arturia di rumah lelang, dia merasa bahwa Arturia adalah orang yang pantas untuk dia layani. Akhirnya dia diterima sebagai kesatria magang dan membantu menjaga kereta dari binatang buas saat mereka menuju Norwich, dan butuh sekitar 2 hari untuk sampai di sana. Mereka harus bergerak agak lambat karena kalau ketahuan penjaga ratu, Fujimaru bisa ditangkap. Setelah beberapa waktu, mereka hampir melewati Oxford. Lordnya yaitu Woodwose adalah orang yang kejam. Jadi jika mereka ingin membunyikan lonceng di sini, maka Oxford akan menjadi medan perang. Tempat ini dulunya milik klan Sayap, tapi klan Feng mengambil alih setelah membantai semua klan Sayap, dan Murian bisa jadi satu-satunya yang selamat. Adegan beralih memperlihatkan Woodwose yang sedang kesal, dan menganggap semua lord kecuali dia dan Aurora adalah pengecut dan tak waras. Bawahannya menyuruhnya untuk segera melanjutkan pernikahan dengan Morgan, agar dapat menjadi raja. Tapi masalahnya, Beryl tiba-tiba datang dan bersikap seolah Morgan adalah miliknya. Kemudian ada penjaga yang melaporkan tentang distribusi manusia dari peternakan barat. Totalnya 60, 10 dikirim ke Camelot, dan 50 sisanya dikirim ke Manchester untuk ditahan oleh Gawain. Woodwose jadi marah, karena seharusnya mereka dikirim ke Oxford untuk melawan Morse, tapi malah ditahan. Tapi dia menahan emosinya dan bersiap untuk makan malam. Setelah bermalam di Oxford, Caldia melanjutkan perjalanan. Arturia bertanya, monster yang dilawan mereka semakin ganas. Apakah itu karena mereka ada di dekat Great Pit? Great Pit adalah lubang besar, tempat Muramasa terjatuh. Kedalamannya mendekati 10.000 meter. Itu biasa digunakan Morgan sebagai tempat untuk membuang penghalang orang atau sesuatu yang tak diperlukan. Singkatnya, itu adalah kotak sampah raksasa. Saat Muramasa jatuh, serangan Lancelot membuat jalurnya melenceng. Jadi dia bisa sampai ke dinding dan memanjat keluar. Tapi Red Rabbit meminta mereka berhenti membicarakan Great Pit, karena itu adalah hal tabu. Gareth heran kenapa perjalanan anak ramalan menyelamatkan Inggris disebut ziarah. Tapi Da Vinci berkata, jika itu dikhususkan untuk anak ramalan, itu masuk akal. Jika di Panhuman, perjalanan ke tempat suci adalah ziarah, dan itu bisa dilakukan siapa saja. Arturia semakin kagum, dan Oberon berkata, itulah keindahan Panhuman historis.
Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di Sungai Dersi. Da Vinci merasa itu mirip dengan nama peri di Panhuman, dan Oberon menjelaskan, Dersi adalah Fairy Dead Lord yang pernah dikenal sebagai cawan suci air, dan Oberon meminta mereka melihat ke sungai. Ada para peri yang mencari Dersi sambil meminta sesuatu di sungai ini, dan berharap bahwa permintaan mereka terkabul. Tapi ketika barang yang mereka inginkan muncul, mereka ditarik ke sungai ketika mereka mencoba mengambilnya. Jadi mereka akan menghindari sungai dan melompat melewati jembatan tua yang ada di dekatnya. Da Vinci ragu dan bertanya apakah mereka tak bisa menyeberangi sungai. Dan Oberon berkata tak bisa. Jika mereka menyeberangi sungai, harta karun akan muncul dan menggoda mereka. Jadi mereka akan mengelilingi sungai dan pergi ke hulu. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat benda mengalir. Gareth melihat Arturia, Red Rabbit melihat wortel sepanjang 2 meter, Da Vinci dan Fujimaru melihat selusin Holy Grail. Dan ketika Da Vinci mencoba melupakannya, dia melihat fosil dinosaurus. Satu persatu tergoda dan masuk ke sungai. Sementara Muramasa tak tertarik karena dia hanya tiruan, jadi tak punya keinginan, dan meminta Arturia untuk tidak melihat sungai. Tapi Arturia juga masuk ke sungai. Muramasa meminta Oberon mencari tali untuk menolong mereka, tapi akhirnya Muramasa masuk ke sungai juga. Di dalam sungai, Muramasa marah dan ingin memukul mereka, dan satu persatu dari mereka sadar. Dan karena mereka sudah di dalam, mereka harus berurusan dengan Dersi dan bertanya-tanya peri seperti apa Dersi ini. Setelah beberapa percakapan lagi, Dersi datang dan mereka bertarung. Setelah dikalahkan, dia sempat berkata, "My love, my baby." Da Vinci dan Fujimaru akan membahas itu nanti. Setelah aliran mana kembali normal, mereka tersapu ke hilir dan naik ke permukaan. Di sisi lain, tali yang disiapkan Oberon jadi gak berguna. Untungnya energi magis Dersi sudah habis, jadi mereka akan menyeberangi sungai. Sementara Red Rabbit akan menyeberangi jembatan dan mereka akan bertemu di Norwich. Setelah melewati sungai, mereka berkemah. Gareth dan Oberon terkejut karena Arturia banyak makan. Singkatnya, di Tintagel dia diberi makan banyak oleh peri di sekitar. Saat desa dikepung, dia berhasil selamat dengan sihir yang diajarkan Merlin. Ketika mereka berbicara tentang makanan, restoran, dan woodwulf yang tidak sekuat yang dibayangkan, Da Vinci, Fujimaru, dan Muramasa membahas Dersi, yang bukan berburu untuk mencari pacar, tapi untuk kawin silang dengan laki-laki. Jika yang jadi korban adalah perempuan, dia akan jadi pembantu untuk mengurus bayinya. Dengan kata lain, Dersi di Panhuman menginginkan anak. Tapi di dunia ini tidak, karena peri tak bisa lahir secara alami. Manusia juga tak bisa lahir, melainkan diproduksi. Pernikahan memang ada, tapi tak bisa menghasilkan anak. Seperti itulah manusia di sini. Ketika mereka tidur, Oberon dan Blanca membicarakan kondisi Norwich. Jika menurut ramalan, bencana belum akan pecah sebelum anak ramalan datang. Mereka meminta Arturia untuk mengusir bencana, dan lonceng pertama yang dibunyikan menurut ramalan adalah Norwich. Tapi mungkin Norwich tak bisa diselamatkan. Ketika sampai di sana, mereka mungkin bisa bersenang-senang dulu sebelum pertempuran dimulai. Kita kemudian melihat suasana di kota pelabuhan Norwich. Meskipun sedang ada bencana, langit terlihat gelap dan banyak penjaga. Aktivitas di sini masih berjalan. Tim Chaldea tiba dan kagum melihat Norwich. Kemudian ada peri bumi bernama Nak yang menyapa Oberon dan meminta mereka mampir ke tokonya. Pekerjaannya adalah pandai besi, dan telah hidup selama 400 tahun. Sejak larangan pemrosesan besi dicabut 100 tahun yang lalu, Norwich berkembang jadi kota pandai besi. Tapi di sini manusia mempekerjakan peri. Para perilah yang jadi tukang besinya, dan manusia adalah bosnya. Spriggan sendiri ingin mengubah Norwich jadi kota manusia. Dan karena mereka masih punya waktu, Fujimaru dan Da Vinci mencoba mengumpulkan informasi tentang bencana. Muramasa dan Arturia pergi ke bengkel Nak. Sementara Gareth dan Oberon mau mencoba makanan Norwich. Da Vinci dan Fujimaru berkeliling jalan utama untuk mengumpulkan info tentang awan mendung di langit dan Masu. Rupanya, info tentang anak ramalan yang melawan Gawain di peternakan barat dan mengalahkan Tristan di Gloucester telah sampai di Norwich. Setelah penelusuran, mereka tidak bisa berharap ada solusi untuk bencana, tapi mereka dapat beberapa info tentang Masu, karena orang-orang di sini pernah mendengar ada gadis berbaju besi hitam di suatu tempat. Oberon menjelaskan, tak banyak info yang bisa mereka dapat, yang ada hanya keluhan pada Morgan dan ekspektasi pada anak ramalan, tanpa tahu bahwa dia sudah di sini. Tak lama setelah itu, ada keributan dari para peri Norwich, yang mengatakan, anak ramalan berbaju besi hitam yang telah menghukum Bogard di Seafield sudah datang ke sini. Kemudian Spriggan berdiri di alun-alun, dan memperkenalkan bahwa dia adalah anak ramalan, Feric Naik Galahad. Mereka tidak akan menyerahkannya pada Morgan sekarang, karena jika dia di sini, bencana bisa diatasi.
Arturia mengira itu adalah dia, tapi ketika tahu itu orang lain, dia jadi malu. Di sisi lain, Fujimaru mendekati alun-alun, karena berpikir bahwa itu pasti Masu. Dia menerobos kerumunan dan naik ke alun-alun, tapi dia menemukan bahwa Masu tak ingat padanya. Dan setelah itu, Spriggan membawa Masu ke kastil, dan menyuruh prajuritnya untuk berurusan dengan Fujimaru. Sementara rombongan Da Vinci heran, kenapa ingatan Masu belum kembali. Tapi setelah itu mereka harus berurusan dengan prajurit Spriggan. Dan tak lama setelah itu ada keributan antara penjaga Spriggan dan polisi militer Norwich. Setelah para penjaga pergi, mereka mengirim undangan ke Fujimaru dan Da Vinci untuk menjadi tamu kehormatan di rumah Count Pepperon. Ternyata dia adalah Pepperoncino. Awalnya karena dia tampak mencurigakan, Arturia dan Garrett waspada. Tapi Fujimaru menyuruh mereka tenang. Setelah itu, Pepe memperkenalkan diri. Dia adalah Count Pepperon, seorang desainer. Setelah percakapan dengan Oberon, Pepe bicara dengan Fujimaru dan Da Vinci. Dia berkata mereka mungkin punya banyak pertanyaan, tapi Da Vinci bisa menebak. Dia kesini mengikuti Beryl untuk membalas dendam Kirstaria dan menyamar jadi desainer dengan pengetahuannya tentang manusia. Pepe kemudian berkata sulit untuk bertindak seperti Crypter ketika dipercaya orang lain, tapi dia masih jadi Crypter. Lagi pula masih ada di Ibit, dan ini bukan demi Wodim, tapi untuk integritas pribadi. Setelah membahas pertarungan Wodim, dia meminta mereka menjelaskan situasi Chaldea sebanyak mungkin. Setelah penjelasan, dia jadi tahu bahwa Chaldea ingin menghentikan kehancuran Inggris dan berkata, dia tak tahu apa yang terjadi pada Masu dan mustahil Masu jadi anak ramalan. Tapi Garrett berkata bahwa anak itu pasti Arturia. Arturia menegurnya, tapi Pepe yakin dia orangnya karena dia juga tahu ramalan Ansel, pemegang staf seleksi, dan musafir asing sebagai pemandu. Setelah itu dia bertanya apakah keamanan Chaldea jadi sangat lemah karena bicara tentang Panhuman di depan mereka. Tapi Arturia dan Garrett berkata, itu tak masalah, mereka juga tak mengerti perkataan Fujimaru. Oberon bertanya, kenapa peri Norwich tak mengungsi? Pepe menjelaskan, ada dua alasan. Yang pertama adalah para peri di sini menganggap tujuan dan pekerjaan adalah sama. Dan kedua, peri di sini memiliki tanah sendiri, jadi pandai besi tak bisa begitu saja meninggalkan bengkel miliknya. Di sisi lain, Spriggan malah ingin Norwich dihujani bencana, karena dia telah menjual tanah di Norwich dengan para peri dengan harga yang tinggi. Dan jika bencana tiba, dia bisa memiliki tanah Norwich lagi secara gratis. Sementara warga tak bisa pergi dari bencana karena tak punya uang, apalagi untuk pajak tahun depan. Dan mereka mungkin tak bisa bertemu Masu, karena Spriggan tak akan membiarkannya keluar. Dan mereka malah dibawa ke gunung. Setelah mengalahkan Golem, Da Vinci berbicara dengan Pepe. Sementara yang lain pergi ke toko untuk makan es krim. Pepe menjelaskan, setelah Beryl dikalahkan, mereka akan kembali bermusuhan. Di sini kita bisa tahu bahwa nama asli Pepe adalah Myorenji Arrow. Keluarganya adalah praktisi Sugendo, teknik Tengu. Dia berbakat tapi juga merasa terjerat oleh peraturan keluarga. Di sana yang tak bisa mengikuti pelatihan akan dibuang turun gunung, sedangkan yang bisa akan menjalani pelatihan seperti di neraka. Jadi dia membunuh para anggota keluarganya. Saat malam tiba, mereka makan bersama. Rupanya ini sudah 26 hari sejak Chaldea tiba di Inggris. Setelah itu mereka bersiap istirahat dan bersiap untuk penyelidikan besok. Tapi Oberon berniat mengintai, karena saat ini ada dua anak ramalan di Norwich. Jadi bisa saja Morgan akan bertindak. Dia akan kembali besok pagi dan bilang bahwa hipotesis Da Vinci benar. Jika seseorang kehilangan ingatan di hutan tanpa nama, kalau setelah itu dia mendapat peran besar, akan sulit untuk mendapatkan ingatannya kembali. Dan karena Fujimaru khawatir pada Masu, Oberon bilang serahkan saja padanya dan dia pergi. Keesokan harinya, mereka rapat. Oberon menjelaskan apa yang dia dapat setelah pengintaian tadi malam di Norwich dan Camelot. Kecepatan rotasi awan bencana meningkat. Itu bisa membakar Norwich sampai rata. Da Vinci menyamakannya dengan panas inti reaktor nuklir tenaga super. Itu bisa menghidupkan listrik Chaldea selama 2 bulan. Oberon terkejut karena itu sangat boros. Tapi dia melanjutkan, penduduk Norwich mulai panik, sedangkan Camelot belum ada pergerakan. Malahan Morgan menyuruh orang-orang bersembunyi di singgasana nyata di malam. Jadi Spriggan masih merahasiakan Masu dari Camelot. Dan dia ingin Masu melindungi tempatnya agar ketika bencana datang, hartanya tidak hilang. Jadi mereka akan fokus untuk membasmi bencana di Norwich dan menyelamatkannya, agar rencana Spriggan gagal. Kemudian polisi militer datang dan melaporkan ada lebih dari 1000 Morse yang muncul dari laut dan menuju pemukiman. Dalam sekejap, Norwich jadi rusuh. Karena Spriggan sudah menutup gerbang, Pepe menyuruh prajuritnya mengevakuasi warga ke tempat lain yang disediakan. Sedangkan prajurit manusia lain pergi menahan Morse di pelabuhan. Dan tim anak ramalan akan menahan Morse di selatan selama 1 jam, agar penduduk di sana bisa dievakuasi semua. Setelah mereka menyelamatkan peri pembuat sepatu, Garrett melihat sekitar 100 Morse berpencar dari pelabuhan. Sisanya mengarah ke utara. Oberon menyarankan mengabaikannya dan Muramasa bilang gunakan command spell padanya. Dengan itu dia bisa mengurus Morse di sini sendirian sebelum dia dikalahkan. Tapi Oberon bilang tak perlu, karena entah bagaimana Masu sedang melawan Morse di utara.
jadi mereka akan fokus di selatan. Gareth melihat ada yang datang lagi sekitar 500, tapi itu adalah peri yang bersembunyi dan mereka melihat sesuatu yang besar serta menyeramkan muncul di pelabuhan. Jika benda itu dapat berjalan sampai di Norwich, seluruh kota akan hancur. Muramasa menyarankan untuk pergi, karena prioritasnya adalah menghilangkan bencana. Sementara melindungi Norwich adalah bonus. Oberon juga menyuruh mereka mundur, tapi Arturia masih di tempat. Dan kita mendengar monolog Castoria. Dia terbangun oleh suara lonceng yang jauh. Ketika itu dia mendapat firasat, mungkin hari ini bencana akan datang. Di Tintagel, dia juga mendengar suara lonceng sebelum desa diserang. Dia kurang percaya diri, tapi dia adalah anak ramalan. Banyak orang yang berkorban untuk keselamatannya. Dia bisa saja lari, tapi dia melihat Fujimaru menatap benda raksasa itu dengan wajah yang sama dengannya, dan melihat Masu menerobos kerumunan menuju bencana. Fujimaru bergegas menuju Masu, dan Da Vinci terpaksa mengikuti. Kita flashback ke Masu. Spriggan menyuruhnya tetap di kastil, tapi ketika Morse datang, dia menaiki menara lonceng. Setelah turun, dia mengevakuasi para peri sambil menahan Morse. Ketika benda raksasa datang, dia menuju pelabuhan dan melihatnya di ujung dermaga. Ketika banyak tangan terkutuk muncul, dia sadar bahwa dia tak bisa menghentikan raksasa itu sendirian, tapi dia masih berusaha meminimalkan kerusakan. Kemudian dia melihat seorang manusia yang pernah dia temui di alun-alun berlari mendekatinya. Dia mencoba menghentikan pria itu, tapi tak didengarkan, dan pria itu menyentuh punggungnya dan berkata bahwa dia tak akan membiarkan Masu kalah. Dia menggunakan command spell untuk memberi Masu kekuatan. Dalam sekejap, Masu ingat masa lalunya dan berkata, "Saya akan melakukannya, Master." Dan kastil putih muncul. Itu adalah Lord Camelot yang muncul untuk menahan Cursed Hand dari raksasa itu yang tak tahan terhadap dinding Camelot. Mereka terus mendorongnya agar tak mendekati pelabuhan, dan pertarungan dimulai. Setelah itu bencana menghilang. Da Vinci mengucapkan selamat datang pada Masu dan memperkenalkan Castoria, anak ramalan asli. Masu dan Castoria tampak akur. Kemudian Da Vinci berkata, mereka sudah bertemu Masu dan mengusir bencana. Tapi ada satu hal lagi, lonceng peziarah Norwich. Arturia merasa tak pantas melakukan itu karena yang mengalahkan bencana adalah Masu. Tapi Masu berkata itu hanya kebetulan, dan anak ramalan asli adalah Castoria. Tapi ada yang aneh, karena awan di atas masih gelap. Dan Masu menghilang. Kemudian ada peri yang berkata, itu adalah cermin air Morgan, yang awalnya digunakan untuk mengusir bencana. Butuh waktu lama untuk mempersiapkannya, tapi cermin air adalah sihir transfer, dan Masu dikirim ke tempat lain di Inggris. Tapi mereka pasti akan bertemu lagi. Fujimaru bertanya, siapa dia? Rupanya dia adalah Habetrot, yang mengaku sebagai asisten pribadi Masu, dan dia akan membantu mereka sampai bertemu lagi dengan Masu. Setelah itu mereka pergi ke tempat Count Pepe dan makan sambil rapat. Situasinya jadi rumit, karena mereka harus berpisah lagi dengan Masu. Sementara di luar, para peri bersorak dan bersimpati pada anak ramalan yang telah mengusir bencana. Jadi Morgan pasti tak akan diam. Pepe menyarankan mereka untuk tidak keluar dan pergi menyelinap keluar kota saat malam. Tapi Oberon berkata, bencana ditolak, tapi Norwich jatuh. Begitulah kata ramalan. Mereka mengusir bencana, jadi tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Singkatnya, mereka akan membunyikan lonceng Norwich. Ternyata Spriggan mengizinkan mereka membunyikan lonceng. Tapi ketika Muramasa menyuruh Arturia naik menara, dia berkata bahwa dia belum siap membunyikan lonceng, karena itu berarti menyatakan perang pada Morgan. Dan dia belum siap untuk itu. Di samping itu, yang menyelamatkan Norwich adalah Masu. Spriggan berkata Arturia naif, tapi anak ramalan memang harus punya moral, karena kalau tidak, dia tak lebih dari seorang penyerbu. Morgan telah melindungi Inggris dari Morse selama 2000 tahun terakhir. Jadi masih banyak yang setia pada Morgan di sini, dan dia ingin mereka mengirim pesan sebelum bertindak. Sebelum mereka ke sini, dia berbicara pada Morgan tentang keberhasilan anak ramalan di Norwich, dan Morgan mengundang mereka ke tempatnya sebagai tamu terhormat. Mereka tak percaya karena mereka pasti akan dibunuh di sana. Spriggan menjelaskan, Morgan selalu menepati kata-katanya, dan sama seperti perang yang butuh deklarasi, dia tak bisa membunuh anak ramalan tanpa alasan.
Da Vinci punya banyak pertanyaan untuk Morgan, tapi dia ingin keselamatan mereka saat pergi dan kembali terjamin. Dan Spriggan mengatakan semua itu sudah terjamin. Setelah diskusi singkat, mereka menerima undangan Morgan. Spriggan akan mengirim utusan ke rumah Count saat pagi, dan meminta mereka bertemu pengawal yang mengantar mereka ke Camelot di luar kota. Arthur bertanya siapa pemimpinnya. Spriggan berkata, Fairy Knight Gawain. Di sisi lain, Beryl dan Tristan sedang membicarakan Masu yang terkena cermin air Morgan dan menghilang tak bersisa. Beryl tak percaya karena tak ada tubuh yang ditemukan, berarti dia masih hidup dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan Masu lagi. Dan bersambung. Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.